sosok wanita yang luar biasa, yang semoga itu membawa kebaikan bagi dunia terlebih agama kita. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbina wassalamuhu alaih. Semoga salawat dan salam senantiasa sampai kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita bagian dari mereka, orang-orang yang diridhoinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, kemarin kita telah menyampaikan dua sejarah singkat dari sejarah Ummahatul Mukminin, ibundanya kaum mukminin. Kita telah menyampaikan bagian singkat dari sejarah Ummuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hari ini kita akan memasuki sosok yang ketiga dari sosok istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, jika ada manfaat, silakan diambil manfaat. Ditulis faedahnya, dicatat kesimpulan-kesimpulannya dan manfaatnya. Semoga dengan itu Allah mudahkan kita mencontoh dan mengambil kebaikan melalui sebab mereka orang yang saleh dan salihah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih di dalam pembahasan tentang sosok yang mulia. Marilah kembali kita hidup di dalam kebun kebaikan, taman-taman kebaikan dan keberkahan, taman kehormatan dan ketakwaan. Setiap harinya kita akan melihat indahnya bunga-bunganya. Kita akan melihat begitu sejuknya pemandangannya. Hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan berbicara tentang sosok seorang sahabiyah, seorang sahabat wanita yang sangat mulia, yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, yang mempersembahkan semua yang dia mampu untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dia korbankan. Sosok yang akan kita bahas ini adalah seorang yang merupakan di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Sosok yang kita bahas ini adalah seorang sahabiyah yang melakukan 2 hijrah ke Habasah dan ke Madinah. Sesungguhnya sosok ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang luar biasa karena dia rela mengorbankan bagian dari dirinya untuk membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Zam'ah, ya, Saudah binti Zam'ah bin Qais, yang merupakan sosok yang sangat mulia. Sosok yang sangat mulia. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, tentang Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, berkata Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitum ra'atan ahabba ilayya min an akuna fi mislakhiha min Saudati binti Zam'ah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada seorang pun wanita yang aku lebih menginginkan menjadi sepertinya melebihi dari Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala an Saudah wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah taala, para wanita dan ummahat, marilah bersama-sama kita hidup dengan sejarah ini. Sejarah yang sangat wangi, semerbak, yang ketika kita mendengarnya akan baik kehidupan kita dan hati kita, dan semoga itu membawa berkah bagi kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, setelah Allah mengangkat nabinya Isa alaihissalam, kemudian tidak diutus lagi nabi dan rasul sampai nanti diutusnya Nabi SAW. Dan sebelum diutusnya Nabi SAW, manusia hidup dengan kehidupan jahiliyah. Banyak manusia hidup dengan kehidupan jahiliyah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kehidupan jahiliyah mereka tersebut membawa mereka hidup dengan penuh keburukan dan kezaliman, sampai akhirnya
Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang mulia ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, memindahkan mereka dari lumpur kesyirikan dan kekufuran menuju keindahan iman dan Islam. Karena itu barang siapa yang memiliki fitrah yang mulia, siapapun yang memiliki hati yang jernih, siapapun memiliki hati yang jernih, hati yang masih menginginkan banyak kebaikan, maka dia akan menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bergantilah insan-insan tersebut dari menggunakan pakaian-pakaian jahiliyah, mereka menjadi menggunakan pakaian Islam. Kemudian mereka tunduk hati mereka dan badan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, para sahabat yang mulia yang mereka pertama kali mengijabahi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah insan yang berkah. Mereka adalah insan yang diberikan keberkahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan alangkah indah jika kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tidak kita pungkiri bahwasannya di antara yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW adalah Abu Bakar. Kemudian dengan imannya Abu Bakar banyak orang-orang masuk Islam. Di antara mereka adalah 6 orang ya, yang merupakan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam surga bagi mereka. Dan di antara yang masuk Islam pertama kali, dan ini adalah dari kalangan wanita, adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini mukaddimahnya. Nah, karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, selain dari Abu Bakar dan Khadijah, maka kita akan mendapatkan di sana beberapa sahabat yang lain yang mereka merupakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali mengijabahi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Sakran. Di antara yang pertama kali memeluk Islam adalah Sakran bin Amr. Sakran bin Amr radhiyallahu taala anhu, saudara dari sahabat yang mulia Suhail bin Amr. Dan Sakran bin Amr termasuk yang pertama memeluk Islam, sehingga hatinya dipenuhi dengan cahaya keimanan. Dan ternyata tidak cukup Sakran bin Amr saja yang masuk Islam, tetapi Islam juga bersamanya, masuk Islam juga bersamanya istrinya, yaitu Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya sepasang manusia ini, yaitu Sakran bin Amr dan Saudah binti Zam'ah, hidup bersama di dalam lingkungan tauhid, hidup di dalam rumah keimanan, dan mereka menghabiskan manisnya kehidupan mereka dengan kelezatan-kelezatan iman. Iya, sejatinya kehidupan seorang hamba yang paling indah, yang paling baik adalah ketika dia bisa beriman, dan dengan iman tersebut dia melakukan amal saleh. Bukankah Allah Rabbul Alamin mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 94, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Nabi SAW, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, barang siapa yang beramal dengan amalan saleh dan dia orang yang beriman, maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kalau anda ingin mendapatkan kehidupan yang baik, wahai umat al-Islam, hiduplah dengan keimanan, ikutilah cahaya keimanan, dan Allah akan balas dengan kebaikan pahala, dengan pahala yang paling baik karena sebab yang mereka lakukan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam, yaitu dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka telah menyerahkan hati mereka dan jiwa mereka, raga mereka, untuk mengikuti kebahagiaan yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya mereka adalah contoh kebaikan. Siapa yang mengikuti mereka akan mendapatkan kebaikan dan ridho Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an
وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang terdahulu lagi, orang-orang yang pertama dari Muhajirin dan Ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhirnya masuk jugalah Islam Sakran bin Amr dan istri beliau Saudah binti Zam'ah, yang kita bicarakan tentang beliau, yaitu Saudah binti Zam'ah hari ini. Beberapa orang, tidak banyak mereka masuk Islam, sampai akhirnya berita keislaman mereka tersebut terdengar oleh orang-orang yang ditiupkan oleh syaitan hati mereka dengan kebencian. Hilang akal mereka, yaitu para pemuka Quraisy yang menganggap mereka pemimpin, padahal mereka adalah budak dari hawa nafsu mereka, budak dari kejahilan mereka. Dan mereka mengetahui di antara yang beriman adalah Sakran bin Amr dan Saudah binti Zam'ah, sehingga mereka pun menyakiti setiap orang yang masuk Islam, termasuk sosok yang kita sebutkan tadi. Maka ketika Nabi SAW jamaah melihat, menyaksikan dan mendengar apa-apa berupa siksa dan azab yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada setiap orang yang berislam, dan Nabi SAW mendapatkan beliau dalam keadaan sehat karena dijaga oleh Allah, kemudian di bawah naungan paman beliau Abu Talib. Maka ketika Rasulullah melihat kesedihan, melihat hal-hal yang menyedihkan yang menimpa para sahabat, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Kalaulah seandainya kalian ingin, keluarlah kalian ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Karena sesungguhnya di Ethiopia tersebut, di Habasyah tersebut, ada seorang raja tersebut. Di Ethiopia ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun, dan negeri mereka itu adalah negeri yang baik dan negeri yang jujur. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fih. Tetaplah kalian di sana sampai Allah berikan jalan keluar dan kemudahan bagi kalian. Ini adalah perintah untuk berhijrah pertama, yaitu ke negeri Habasyah. Akhirnya keluarlah sebagian dari kaum muslimin. Di antara sahabat Nabi SAW, mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Mereka berhijrah untuk menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Perhatikan jamaah, mereka rela meninggalkan kesenangan mereka demi menjaga hidayah. Maka kita pun harus berjuang seperti mereka. Apapun kita perjuangkan demi menjaga hidayah. Dan mereka keluar itu untuk berlari menuju Allah, bukan menuju kesenangan dunia, tapi menuju Allah. Maka ini adalah tercatat sebagai hijrah pertama di dalam Islam. Di dalam rombongan tersebut hijrah jugalah Saudah binti Zam'ah bersama suami beliau, yaitu Sakran bin Amr. Mereka hidup di negeri hijrah mereka, yaitu negeri yang dipimpin oleh Najasyi radhiyallahu rahimahullah, sebuah negeri yang adil, sebuah negeri yang baik yang dipimpin oleh seorang raja yang adil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak lama setelah mereka hijrah dan mereka mendengar Islamnya Hamzah dan Islamnya Umar bin Khattab, juga terdengar isu bahwasanya kaum musyrikin sudah tidak mengganggu lagi. Akhirnya sebagian kaum muslimin memilih untuk pulang. Kenapa jemaah? Karena mereka walaupun senang di sana, mereka merasa tersiksa ketika jauh dari Nabi SAW. Maka begitulah seorang mukmin, dia tersiksa ketika jauh dari kebenaran, dari orang yang baik, dari Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin seorang bisa nyaman sementara dia hidup jauh dari sunnah Nabi? Sejatinya kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan itu adalah ketika kita hidup dekat dan bersama dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah.
Mereka kembali untuk melihat Nabi. Dan sungguhnya kita juga berharap ingin melihat Nabi walaupun cuma di mimpi. Bagaimana lagi jika orang yang sudah melihat Nabi dengan jelas dengan kedua matanya. Akhirnya sebagian mereka yang tadi hijrah kembali ke Mekah. Tatkala mereka sampai ke Mekah, termasuk yang kembali adalah siapa? Adalah Sakran bin Amr dan Saudah binti Zam'ah. Tatkala mereka kembali, mereka mendapatkan ternyata orang-orang kafir Quraisy masih menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengazab sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Nabi SAW senantiasa memberikan keteguhan, motivasi dengan izin Allah kepada hati orang-orang beriman dan memberikan keyakinan bahwasanya Allah pasti akan menolong orang beriman ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sampai di suatu hari di antara hari-hari di kehidupan mereka, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha ini, dia melihat di dalam mimpinya. Ya, dia melihat, dia bermimpi dan dia ceritakan mimpinya tersebut kepada suaminya, yaitu Sakran bin Amr. Maka dia mengatakan, laqad ra'aitul laila fi manami kana Rasulullah qad wati'a unuki fama tafsiru zalik. Kata Saudah binti Zam'ah kepada suaminya, wahai suamiku, malam ini aku bermimpi, aku melihat Rasulullah SAW itu berada di dekat pundakku. Apakah tafsir dari mimpi itu? Maka apa jawab Sakran bin Amr, suami dari Saudah binti Zam'ah? Kata dia, sadaqat ru'yaka ya Saudah. Sungguh jujurlah, benarlah mimpimu itu wahai Saudah. Fasawfa amutu ana wa yatazawwajuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama lagi aku akan wafat wahai Saudah, dan setelah itu engkau akan dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Saudah pun merasa heran dengan tafsir mimpi, penjelasan mimpi yang dijelaskan oleh suami beliau radhiyallahu taala anhuma. Dan mendengar hal itu dia berusaha untuk mengingkari. Enggak mungkin orang seperti saya ini menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Nabi SAW ingin menikahi saya. Ini adalah hal yang tumbuh di hati Saudah binti Zam'ah setelah mendengar tafsir mimpi yang disebutkan oleh suami beliau, yaitu Sakran bin Amr. Dia mengatakan tidak mungkin seorang Saudah binti Zam'ah bisa menjadi pendamping hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dia juga berpikir gimana mungkin saya bisa menikah dengan Nabi sementara Khadijah masih ada. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terus berlalu hari demi hari dan orang-orang kafir Quraisy senantiasa memerangi Islam dan mereka senantiasa menyiksa orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam. Sampai berlalu 1 tahun dan sakit yang diderita oleh suami Saudah, yaitu Sakran bin Amr, semakin berat dan terus semakin membuat dia sakit. Maka suatu hari itu Saudah juga berkata lagi kepada suaminya, ya ibnal am, wahai anak paman, laqad ra'aitul laila fi manami. Aku melihat malam ini di tidurku, ka'annal qamar qadin qadda alayya minas sama' wa ana muttaji'ah. Aku melihat dalam mimpiku bahwasanya rembulan tersebut turun kepadaku dari langit ketika aku sedang berbaring. Wasakatat Saudah. Saudah pun diam sesaat, kemudian dia melanjutkan ucapannya, kira-kira apa tafsirnya wahai suamiku? Maka suaminya pun diam sesaat. Akhirnya dia mengatakan bahwasanya sungguh sesaat lagi aku akan wafat, dan tidak lama setelah itu, ya, engkau. Berusaha dia mengabaikan tafsir dari suaminya tersebut,
dan berusaha untuk menghilangkan tafsir tersebut di dalam pikiran beliau. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah semua itu bertambah hari dan pasangan ini yaitu Saudah binti Zam'ah dan suami beliau hidup dengan kehidupan di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tiba saatnya akhirnya suami beliau yaitu Sakran bin Amr diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diwafatkan di Mekah, sehingga muncullah kesedihan yang tidak terkira di kalbu, di hati Saudah binti Zam'ah, sehingga dia hidup sendiri tanpa seorang suami di kehidupan dunia. Tetapi dia adalah wanita yang beriman, dia adalah wanita yang yakin kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga dia bersabar dengan kesabaran yang indah. Dia ridho dengan takdir Allah Jalla wa'ala, dan dia mengetahui bahwasanya Allah itu lebih sayang kepada hambanya, melebihi sayang hamba yang lain kepada hamba yang lain. Dan sesungguhnya seorang hamba, jika dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Jalla wa'ala, Allah akan gantikan kesabaran tersebut, membuahkan ganti yang lebih baik. Yang hilang akan diganti dengan yang baik, dengan buah kesabaran. Tetapi jamaah, dia tidak bisa menghindari perasaan yang ada. Dia juga berpikir, bagaimana mungkin saya hidup sendiri seperti ini. Dan dia juga sudah melupakan tafsir dari mimpi suaminya tersebut. Dan di antara perkara yang sangat penting terjadi jamaah adalah di saat itu, di kesempatan itu, setelah Bani Hashim mendapat pengepungan boikot dari orang-orang Quraisy, tidak lama setelah dihilangkannya boikot tersebut, wafatlah Abu Talib, paman Nabi, dan wafat juga istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana dua orang ini adalah sangat luar biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah, di hari wafatnya dua orang yang membantu beliau ini, yang merupakan sosok wanita yang sangat beliau cintai, yang sangat memenuhi relung hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah radhiyallahu taala anha adalah istri pertama ya, dan yang pertama kali beriman, yang paling mencintai, yang sangat jujur, yang merupakan penasehat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu dari anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ditinggal wafat oleh Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Dan senantiasa di hari-hari itu setelah wafatnya Rasul, setelah wafatnya, dinaungi hari-hari yang penuh kesulitan dalam menghadapi penyebaran dakwah yang terus dihadang oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Dan Nabi SAW mengetahui benar bahwasanya posisi Khadijah ini tidak mungkin tergantikan, bahwasanya kedudukan dan tempatnya Khadijah di hati Rasulullah SAW akan kekal selamanya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, inni ruziktu hubbaha, sesungguhnya aku dikaruniakan cinta yang luar biasa kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tetapi di sisi yang lain, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha tidak tahu apa yang terjadi setelah itu kepada Nabi SAW. Dan takdir Allah ternyata mengatakan bahwa Rasulullah akan menikah lagi. Maka bagaimanakah akhirnya bertemu Nabi dengan Saudah binti Zam'ah? Maka lihatlah kisah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harus ketahui bahwasanya para sahabat Nabi SAW sangat mengetahui kedudukan yang luar biasa yang ditempati oleh Khadijah di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Khadijah wafat, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat menginginkan, sangat mengharapkan agar Allah memberikan istri kepada Nabi sallam untuk meringankan kesedihan dan derita yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada seorang sahabat pun yang berani untuk mengemukakan hal itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani berbicara tentang itu. Sampai akhirnya
Allah hadirkan seorang sahabiyah yang sangat mulia. Dia akan berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang pernikahan Nabi SAW dengan wanita yang selanjutnya. Di sini kita lihat riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Lamma tuwfiyat Khadijah radhiyallahu anha," tatkala Khadijah telah wafat, qalat Khawlah bintu Hakim, berkatalah Khawlah bintu Hakim radhiyallahu taala anha. Khawlah bintu Hakim ini adalah istri dari Utsman bin Maz'un, saudara susuan Nabi SAW. Khawlah binti Hakim, dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alla tatazawwaj?" Wahai Rasul, tidakkah engkau menikah? Kata Nabi SAW, "Man?" Dengan siapa menikah? Kata Khawlah, in syi'ta bikran wa in syi'ta sayyiban." Wahai Rasulullah, kalau engkau mau, kau bisa menikahi seorang gadis. Kalau engkau mau, kau juga bisa menikahi seorang janda. Qala famanil bikr? Kata Rasulullah, siapa seorang gadis yang engkau maksud? Kata Khawlah binti Hakim, ibnatu ahabbi khalqillah ilaika. Adapun seorang gadis, wahai Rasul, adalah putri dari seorang yang sangat engkau cintai, yaitu putri dari Abu Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Qala fabani sayyib. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang janda siapa? Qalat, maka Khawlah mengatakan, Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah amanat bik. Dia telah beriman kepadamu. Wattaba'atka ala ma anta alih. Dan dia mengikuti seluruh syariatmu. Maka kata Nabi SAW kepada Khawlah, fadhhabi fadhkurihi ma'alayya. Kalau gitu, kata Rasulullah, pergilah, bicarakan tentang hal ini, tentang mereka berdua kepadaku. Sampaikan hajatku kepada mereka. Maka kata Khawlah, aku datang ke rumah Saudah, dan saat itu bersamanya ayahnya, yaitu Zam'ah. Wa kana syaikhan kabiran. Dan ayahnya Saudah itu sudah tua, karena Saudah pun sudah berumur sebenarnya. Fakultu, maka aku katakan, Madza adkhalallahu alaikum minal khairi wal barakah. Keberkahan dan kebaikan apa yang luar biasa ini yang Allah masukkan di rumah kalian? Faqalat Saudah fi dahsyah. Maka Saudah pun menjawab dan penuh keheranan. Apa maksud dari ucapan Khawlah? Dia mengatakan, wa madzaka ya Khawlah? Apa maksudmu wahai Khawlah? Qultu, kata Khawlah, aku katakan, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiki li akhtubaki alaihi. Rasulullah mengutusku, wahai Saudah, untuk melamarmu. Subhanallah. Mendengar itu jemaah, hati dan jiwa Saudah dipenuhi dengan kebahagiaan yang begitu mendalam. Dan tentunya seorang kalau sudah bahagia luar biasa itu tak sadar air matanya mengalir. Dan dia kembali ingat terhadap tafsir mimpi yang disebutkan oleh suami beliau sewaktu beliau menceritakan tentang mimpi radhiyallahu taala anhuma. Akhirnya ditanyakan, apakah engkau ingin, apakah engkau menerima wahai Saudah? Kata Saudah, tentu. Kalau begitu, masuklah temui ayahku, kasih tahu tentang hal ini. Qalat Khawlah, maka Khawlah mengatakan, fadakhaltu ala abi Saudah, maka aku menemui ayahnya Saudah, ya. Kemudian apa kata ayahnya Saudah? Man anti ya hadhih? Siapa engkau ini wahai seorang wanita? Kata Khawlah, saya adalah Khawlah bintu Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un. Maka Khawlah mengatakan, farahaba bi walidu Saudah. Akhirnya ayah Saudah memberikan sambutan kepadaku. Kemudian Khawlah mengatakan, Masya Allah wa an yakul. Kemudian ayahnya berbincang-bincang dengan ucapan yang lain. Faqad kana ala ilmin bi anni kharajtu an alihati qaumi. Kata Khawlah, ayahnya Saudah ini tahu aku itu sudah masuk Islam. Wa amantu wa hajartu ila al-Habasyah. Dia juga tahu aku beriman dan aku telah berhijrah ke Habasyah. Kemudian aku kembali ke Mekah. Kemudian akhirnya ayahnya Saudah bertanya, mengutusku untuk melamar putrimu. Maka apa kata ayahnya Saudah? Sesungguhnya itu adalah pasangan yang sangat luar biasa.
pasangan yang mulia. Tetapi apa pendapat Saudah? Maka kata Khawlah, Saudah menyetujui, Saudah suka. Kalau begitu kata ayahnya Saudah, panggilkan Saudah kepadaku untukku, wahai Khawlah. Akhirnya Khawlah manggil Saudah, kemudian ayahnya mengatakan, wahai putriku, sesungguhnya Khawlah ini datang kepadaku untuk memberitahu bahwasanya Muhammad ingin melamarmu, dan Muhammad adalah sebaik-baiknya pasangan dan pasangan yang sangat mulia. Apa yang pendapatmu? Kata Saudah, iya, aku suka. Kemudian ayahnya Saudah mengatakan, kalau begitu wahai Khawlah, kasih tahu kepada Muhammad, boleh dia datang melamar Saudah. Subhanallah. Akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Khawlah, datanglah Rasulullah SAW kemudian melamar dan melakukan pernikahan dengan Saudah binti Zam'ah, dan ini adalah pernikahan yang maharnya adalah sekitar 400 dirham, dan adalah Ummul Mukminin Saudah, Ummul Mukminin Saudah ini memiliki seorang saudara namanya adalah Abdullah bin Zam'ah. Ketika dia mengetahui Saudah, saudarinya ini menikah dengan Muhammad, dia sangat marah dan sangat benci, sehingga dia siram kepalanya dengan pasir. Kemudian Allah berikan kepada Abdullah bin Zam'ah ini hidayah. Kemudian dia bercerita, inni lasabihun yawma ahsud turaba ala ra'si an tazawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Saudah. Aku dulu itu sangat bodoh, katanya. Ketika Nabi SAW menikahi Saudah, aku siram kepalaku dengan pasir. Subhanallah. Maka pernikahan Saudah ini jamaah, Saudah binti Zam'ah, pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah ini jauh lebih dulu, beberapa tahun atau beberapa saat sebelum menurut penyebutan sebagian periwayat sejarah. Nah, Nabi SAW akhirnya menikahi Saudah binti Zam'ah. Dan perlu kita ketahui jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Saudah binti Zam'ah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi SAW setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan Saudah ini tinggal bersama Nabi SAW, ya, dinikahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan perlu kita ketahui luar biasanya Saudah binti Zam'ah ini. Saudah binti Zam'ah ini dia sadar, walaupun Nabi SAW menikahinya, tetapi dia sangat sadar bahwasanya dia tidak mungkin bisa mengisi kekosongan pada hati, pada diri Rasulullah setelah ditinggalkan oleh Khadijah. Dia tidak bisa memungkiri bahwasanya dia tidak mungkin menempati posisi Khadijah, tetapi dia terus berusaha semampunya untuk menghadirkan kebahagiaan di hati Nabi SAW dan mengurangi kesedihan beliau SAW. Begitulah seorang istri, berusaha dia, walaupun tentunya dia tidak bisa melakukan melebihi yang diharapkan, tetapi dia berusahalah melakukan segala hal yang dicintai oleh suaminya, menghilangkan segala duka dan lara suaminya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, Saudah binti Zam'ah akhirnya senantiasa setelah itu bersama Nabi SAW, selalu bermulazamah, berada di sisi Nabi SAW. Dari kelembutan beliau sampai Saudah binti Zam'ah ini menjadi seorang yang luar biasa, karena dia mengambil kehidupan dan pelajaran dari kebersamaan beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Saudah tidak pernah berpikir bahwasanya suatu hari dia akan menjadi salah seorang dari Ummahatul Mukminin. Tidak pernah terpikir hal itu oleh Saudah binti Zam'ah. Namun qadarullah itu adalah lebih indah. Takdir Allah sangat indah, dan Allah memberi keutamaan kepada hamba-hambanya yang dia inginkan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kehidupan Saudah binti Zam'ah
di rumah Nabi SAW adalah kehidupan, adalah sikap, dipenuhi sikap yang sangat cemerlang. Suatu ketika datanglah Ruqayyah binti Rasulullah dan istri dan suami beliau yaitu Utsman bin Affan. Mereka datang ke Mekah setelah sebelumnya berhijrah ke Habasyah. Dan tentunya seorang putri ini yaitu Ruqayyah, dia sangat ingin kembali ke rumah yang penuh dengan sejarah, rumah yang penuh dengan kebahagiaan, rumah ibunya, rumah yang penuh dengan kasih sayang. Dia ketuk pintu rumahnya dan tentunya dia ingin bertemu juga dengan ayah dan saudara-saudari, dengan ayah dan saudari-saudarinya. Akhirnya kedatangan Ruqayyah disambut oleh Ummu Kulsum, disambut oleh Fatimah radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhun, dan juga tentunya oleh Saudah binti Zam'ah. Setelah perpisahan lama tentunya mereka saling berpelukan, air mata mengalir tanpa disadari karena kerinduan yang luar biasa. Dan Saudah binti Zam'ah pun datang, berusaha langkah demi langkah berusaha untuk menyambut kedatangan dari Ruqayyah dan suami beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Melihat hal seperti ini jemaah, kenangan kesedihan yang luar biasa, apalah lagi Saudah melihat bahwasanya kesedihan yang ada pada Ruqayyah ya, menghilangkan kesedihan atau meringankan kesedihan yang dirasakan oleh putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berlalu hari demi hari di kota Mekah dan kaum muslimin masih senantiasa disiksa, diazab oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, semakin kuat dan semakin dahsyatlah penyiksaan orang-orang Quraisy kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampainya Allah mengizinkan untuk orang-orang beriman hijrah menuju Yathrib, yaitu menuju Madinah. Makanya saat itu mereka diberikan, itu di tahun akhir dari tahun ke-13 kenabian atau di tahun ke-13 kenabian, maka mereka hijrah ke Madinah. Mereka hijrah ke Madinah dan di sana Allah mudahkan mereka untuk menyebarkan Islam dan tumbuhlah daulah Islamiyah di sana. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Saudah masih tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah beberapa saat, Nabi SAW menikahi dan berkumpul bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan adalah Aisyah itu sangat sayang kepada Saudah binti Zam'ah. Aisyah sangat sayang kepada Saudah binti Zam'ah, kepada madu beliau ini radhiyallahu taala anhuma. Dia sangat mencintai, dan adalah hubungan antara Aisyah dengan Saudah ini hubungan yang sangat luar biasa, dan Aisyah sangat membanggakan Saudah binti Zam'ah. Kemudian teruslah mengalir kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan, sampai akhirnya Nabi SAW menikahi wanita-wanita yang lain dengan perintah dari Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita tidak meragukan bahwasanya rumah Nabi SAW, kehidupan rumah tangga Nabi SAW adalah kehidupan yang sangat mulia, kehidupan yang diberkahi. Allah hilangkan dari mereka kekotoran-kekotoran Ahlul Bait, disucikan. Artinya Allah ingin muliakan mereka, maksudnya adalah demikian. Sehingga akhirnya Allah pertemukan lagi mereka di surga di sisinya Jalla wa'ala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Saudah ini kan dia sudah tua. Dia sudah tua, dengan usianya yang luar biasa. Walaupun dia merasa dia bukan siapa-siapa dibandingkan dengan istri Nabi yang lain, tetapi dia berusaha luar biasa untuk menyenangkan hati suaminya. Ini pengorbanan yang harus selalu dilakukan oleh seorang istri, berusaha untuk menenangkan hati suaminya dimanapun dan kapanpun dia berada. Itu yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Dia berusaha melakukan semaksimal mungkin untuk menumbuhkan keridhaan di hati Nabi SAW.
walaupun itu dia harus korbankan hak dari dirinya. Subhanallah. Dan dia mengetahui, yaitu Saudah mengetahui dengan penuh keyakinan bahwasanya, dan dia mengamati bahwasanya di antara semua istri Nabi yang masih hidup, yang sangat dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika dia mengetahui bahwa Aisyah sangat dicintai oleh Nabi, akhirnya Saudah binti Zam'ah ingin menghadirkan keridoan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jatah harinya, yaitu Saudah memberikan jatah bermalam Nabi di rumah beliau, jatah harinya dia itu diberikan kepada Aisyah. Jadi Aisyah mendapat 2 hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu dia lakukan, dia korbankan bagian hidupnya demi membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengetahui ya, bahwasanya dia itu tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini adalah muqaddimah dari sejarah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Dan karena ini adalah kajian online, seperti biasa saya tidak ingin berlama-lama, apalagi terkadang sering loading ya, sering putus. Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan tentang Saudah binti Zam'ah, kita bagi menjadi 2 pertemuan. Ini adalah muqaddimahnya sebagai istri, baik sebagai istri kepada suami, seorang madu kepada madunya, dan peran dia terhadap dunia Islam yang sangat luar biasa. Dan semoga ini adalah suatu yang bermanfaat bagi kita. Nanti jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Anda bisa ambil faedah dari kajian ini. Yang nggak sempat nulis, ditulis lagi, nanti didengar lagi, ditulis. Dan faedah selanjutnya kita akan sambung di pertemuan kedua tentang Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Semoga Allah memudahkan kebaikan. Jika ada pertanyaan, ditunda di pekan hadapan. Semoga Allah menjaga kesehatan iman kita dan kesehatan imun kita. Semoga Allah berikan taufik dan afiat dan sembuhkan orang-orang yang sakit, angkat bala dari negeri kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.